kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai sikap profesional, independensi, dan pengendalian kualitas untuk memenuhi tugas auditing 2. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Arfi Nurul Aini. Saya, Sade Fitria Malia. Nama saya Daratul Laila. Saya Dunia Panji, Johari. Sikap profesional, independensi, dan pengendalian kualitas. Dalam bab ini, kami akan menjelaskan pentingnya sikap etis dan profesional, di mana sikap etis merujuk pada sistem didasarkan tugas dan kewajiban moral yang mengindikasikan seorang individu berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Sedangkan profesionalisme merujuk pada sikap, tujuan, atau kualitas yang menjadi karakter suatu profesi atau orang profesional. Teori sikap etis contohnya seperti di samping. Selanjutnya akan dibahas tentang gambaran umum etika dan profesionalisme dalam akuntansi publik. Seperti pada contoh berikut, ada dua perusahaan, yang pertama adalah Toko Mart dan Arthur Andersen. Arthur Andersen adalah pemilik sebuah kantor akuntan publik, di mana kantor ini adalah kantor yang paling terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya untuk profesionalisme auditor, ada CPA, itu adalah standar auditor yang diadopsi oleh auditor perusahaan swasta dan auditor perusahaan publik, di mana pada perusahaan swasta, ASB dan AICPA adalah standar auditing dan standar perilaku profesional. Auditor perusahaan publik mengadopsi PCAOB yang seirama atau sama dengan ASB, dan PCAOB yang diadopsi dari AICPA, yaitu standar auditing dan standar untuk profesionalisme auditor. CPA adalah standar untuk seorang auditor yang diadopsi oleh perusahaan swasta maupun perusahaan publik, di mana pada perusahaan swasta, ASB dan AICPA adalah standar untuk auditing dan standar untuk perilaku profesional. Sedangkan pada perusahaan publik, PCAOB sama dengan atau sebanding dengan ASB untuk standar auditing. Pada CAOBA diadopsi dari AICPA dengan pengecualian tertentu digunakan untuk standar perilaku profesional. Code of Professional Conduct, suatu kerangka komprehensif bagi auditor. Code of Professional Conduct mendefinisikan baik ideal seperangkat aturan khusus, aturan wajib yang mendeskripsikan level minimum sikap yang harus dimiliki seorang akuntan. Code of Professional Conduct terdiri dari dua bagian. Yang pertama, Principle of Professional Conduct, dan yang kedua, Rule of Conduct. Principle of Professional Conduct. Pembukaan Principle Professional Conduct menyatakan prinsip-prinsip pemandu anggota dalam pelaksanaan tanggungan profesional mereka dan mengekspresikan prinsip dasar sikap etis dan profesional. Prinsip tersebut meminta komitmen teguh pada sikap terhormat, bahkan dengan mengorbankan keuntungan personal. Yang kedua, Rule of Conduct. Rule of Conduct mencangkup banyak bidang yang sama dengan Principle of Professional Conduct, namun agak lebih khusus. Aturan-aturan itu dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga, tanggung jawab pada klien. Yang keempat, tanggung jawab partner. Dan yang kelima, tanggung jawab dan praktik lain. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi ialah jika seorang auditor tidak dianggap independen terhadap kliennya, tidak mungkin bahwa seorang pengguna laporan keuangan akan banyak mengandalkan pada pekerjaan CPA. Interpretasi 101 bagian 1 memeriksa independensi bersama dua dimensi, yaitu hubungan keuangan dan hubungan bisnis secara eksplisit mempertimbangkan dampak hubungan keluarga pada independensi.
Independensi ada 6 bagian seperti yang di samping. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar umum dan prinsip akuntansi. Untuk standar umum dan kepatuhan dengan standar diatur dalam aturan 201 yang menyatakan bahwa seorang anggota akan menaati dengan standar berikut dan dengan interpretasinya oleh badan yang ditunjuk oleh dewan. Untuk interpretasi akan dijelaskan pada slide ini. Kemudian prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi diatur dalam aturan 203 yang mensyaratkan bahwa CPA harus melaporkan kepatuhan dengan prinsip akuntansi yang sesuai. Interpretasi 203 mengulangi bahwa Dewan ICPA telah menunjuk PASB sebagai badan yang berwenang untuk menetapkan prinsip akuntansi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab terhadap klien. Tanggung jawab terhadap kliennya ada dua. Yang pertama yaitu informasi rahasia klien yang diatur dalam aturan 301. Aturan 301 menyatakan bahwa seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa izin khusus dari klien tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fee contingency. Fee contingency diatur dalam aturan 302 yang menjelaskan bahwa pelanggaran fee contingency berlaku selama periode ketika anggota terkait untuk melakukan jasa yang terdekat dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan historis yang terlibat dalam jasa semacam ini. Tanggung jawab dan praktik lain ada 4. Yang pertama yaitu tindakan yang diskreditkan. Kemudian pengiklangan dan bentuk penawaran lainnya. Kemudian ada komisi fee dan rujukan. Dan yang terakhir adalah bentuk nama organisasi. Tindakan disipliner. Tindakan ini diambil oleh ICPA pada anggota yang melakukan pelanggaran. Kemudian sistem pengendalian kualitas. Sistem pengendalian kualitas ini didesain untuk sebagai berikut. Kemudian elemen pengendalian kualitas. Elemen ini ada 6. Yang pertama yaitu tanggung jawab untuk pimpinan. Yang kedua seperti ini. Kemudian ada kebijakan dan Keempat. saya Dinia Panji. Yuk. Gue kata bisa. Kata. Bayani. Ya, action. Selamat sore, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai sikap profesional, independensi, dan pengendalian kualitas. Terus apa? Ya. Keempat. Saya Sade Fitria Malia. Kamu. Rambuyuk.